Pemirsa Metro TV Lampung, saat ini Kristi sedang berada di Kabupaten Waikanan dan saat ini sudah hadir bersama saya secara langsung Bupati Waikanan, Bapak Raden Adipati Surya, dan kita akan berbincang-bincang santai, Pak Bupati ya, terkait pembangunan jalan tol yang nantinya akan juga insya Allah terrealisasi ya, Pak Bupati ya. Selamat pagi Pak Bupati, apa Selamat kabar? Selamat pagi Mbak Christine, selamat pagi pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Senang bisa ketemu dengan Metro TV lagi nih. Terima kasih Pak Bupati. Pak Bupati, kita langsung saja terkait pembangunan, gagasan pembangunan jalan tol ini. Sudah sejauh apa Pak Bupati? Iya, jadi mungkin kita membaca latar belakang kenapa kita berpikir jalan tol ini penting ya. Karena kita tahu bahwa waktu tempuh dari Oku Selatan, Oku Timur, Waikanan ke pusat perekonomian terutama di Provinsi Lampung, kemudian menuju Pulau Jawa itu kan jauh sekarang. Kalau dulu kita merasa Waikanan ini lebih dekat ke Jakarta, gitu kan. Tapi ternyata sekarang Mesuji lebih dekat, Tulang Bawang Barat lebih dekat, gitu kan. Nah, kemudian kita di bagian yang di sini ada Waikanan, ada Pesisir Barat, ada Lampung Utara, ada kita, kemudian ada Oku Timur, Oku Selatan, Oku Induk ini jauh dari jalan tol. Nah, kemudian kita punya ide untuk membuat jalan tol karena kita pikir ini akan membuka akses, ya kan, arus barang, arus manusia, ini akan lebih cepat mobilisasinya. Sehingga kita berkeyakinan bahwa dengan jalan tol ini maka ekonomi juga nanti akan bangkit di wilayah-wilayah seperti sekarang. Cerita awalnya seperti apa Pak Bupati? Jadi pada saat Musrenbang waktu itu, kemudian ada Pro Sumsel waktu itu kegiatan, kita bertemu dengan Pak Menteri BUMN waktu itu. Saya dengan Pak Bupati Lampung Barat berbicara dengan Merk BUMN Pak Erick Thohir, minta supaya jalan tol, Pak kasih kita jalan tol dong, kita jauh nih jaraknya, kira-kira begitu. Kemudian kita tidak lanjuti melalui surat gitu. Dan kita lapor dengan Pak Gubernur sangat respon nih, Gubernur Lampung nih. Beliau bekerja, bertemu dengan beberapa menteri, ya kan, ngobrol dengan beberapa menteri, kemudian beliau perintahkan saya untuk mengajak juga Sumatera bagian selatan, Sumsel, yang memang bertetangga dengan kita, dan kita tahu mereka ini juga jauh akses tolnya. Seperti Oku Selatan, Oku Induk, kemudian Batu Raja maksudnya, kemudian Oku Timur. Tiga ini kan juga jauh jarak tolnya nih, gitu kan. Nah, kita ajaklah. Saya pada waktu itu berkunjung ke Oku Selatan, bertemu dengan Pak Bupatinya, Oku Timur juga begitu, Oku juga. Alhamdulillah respon mereka sangat luar biasa. Kita minta dukungan moral mereka, doa mereka, kemudian kita minta juga dukungan surat permohonan seperti itu. Akhirnya sekarang sudah masuk hampir semua surat permohonan kita ke kementerian, kita tembuskan ke Pak Gubernur gitu kan. Dan kemarin terakhir saya juga Zoom meeting dengan Pak Gubernur Sumsel untuk ngebahas salah satunya adalah ini. Dan mungkin ini saya juga berterima kasih nih Metro TV, saya dikasih waktu untuk membicarakan tol ini. Saya berharap bahwa jalan tol ini jadi isu nasional, sehingga orang melirik dan menganggap bahwa jalan tol ini juga penting. Itu cerita awalnya sebenarnya. Menurut Anda, Pak Bupati, apakah Anda optimis gitu ya, pembangunan jalan tol ini nantinya akan segera terrealisasi, Pak Bupati? Insya Allah. Karena ini kepentingan ini bukan kepentingan 1-2 orang, 1-2 kabupaten. Berapa juta ya, sekitar 4 atau 5 juta penduduk ini kalau kita gabungkan menjadi satu. Dan jangan lupa memang akses tengah ini, semenjak ada dulu ada lintas timur ya, ada lintas tengah, kita lintas tengah gitu kan. Sekarang tercepat ada di lintas tol ini, lintas timur, lintas tol ini. Lintas tengah ini hampir nggak ada ya kan. Dan kita sekarang harus, kita apalagi Waikanan, tadinya kita juga berharap bahwa bandara kita juga bisa bergerak. Tapi ternyata begitu ada COVID, bandara ini juga tidak bisa beroperasi secara optimal. Sekarang hanya bisa melayani Palembang, Sumatera Selatan, kemudian Waituba, dan Waikanan, kemudian Bandar Lampung. Nah ini kan menurut saya jalur yang kurang seksi. Tapi kalau dibuat misalnya Palembang, kemudian Waikanan, kemudian ke Jakarta, mungkin akan lebih seksi. Nah ini mendekatkan kita juga pada pusat-pusat ekonomi lah ya, seperti Bandar Lampung, seperti Jakarta gitu. Jadi saya optimis bahwa ini bisa jadi pemikiran buat kementerian terkait gitu kan. Kalau mau melihat juga bagian sini juga maju. Dan jangan lupa bahwa di beberapa wilayah di seputaran Lampung ini, seperti Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Oku Timur itu rata-rata pertanian, hidup orangnya tergantung dengan itu. Jadi begitu sangat pentingnya juga infrastruktur, salah satunya adalah jalan tol. Baik, Pak Bupati, lantas berapa kabupaten yang nantinya akan dilintasi
dari pembangunan jalan tol ini sendiri dan melibatkan berapa provinsi? Iya, Pak jadi Bupati. 2 provinsi saya sebutkan tadi. Kemudian kita juga ada Lampung Barat, ada Pesisir Barat, ada Waikanan, Lampung Utara sebagian harusnya juga terbantukan dengan itu. Karena tol terakhir kita ada di Terbangi cukup jauh. Kemudian ada di Sumatera Selatan itu ada Oku Timur yang berbatasan langsung dengan kita. Kemudian ada Oku Selatan juga yang berbatasan langsung dengan kita. Kemudian satu ada Oku. Jadi ada sekitar 4 ditambah 3, ada 7 kabupaten kurang lebih yang ada. Yang mungkin akan mendapatkan akses tol. Kalaupun misalnya jalan tol ini betul-betul bisa terrealisasi. Lalu itu kan juga melibatkan banyak sekali pihak ya Pak Bupati Oh ya. iya. Lalu apa dorongan dari mereka sendiri Pak Bupati untuk gagasan pembangunan jalan tol ini? Ya alhamdulillah mereka mendukung ya. Itu saya sampaikan tadi, mereka sudah menyiapkan surat. Kemarin saya sudah lihat dan terkonfirmasi ke provinsi, beberapa surat dari kabupaten juga yang sudah ke kementerian juga. Nah, ini mohon bantuan juga melalui Metro TV ini ya. Mudah-mudahan didengarkan oleh Menteri PUPR, didengarkan oleh Menteri BUMN, bantu kita untuk merealisasikan jalan tol yang ada di Kabupaten Waikanan. Ada 2 akses yang kita rancang untuk menjadi jalan tol di Kabupaten Waikanan. Menurut Anda Pak Bupati, potensi apa gitu ya yang memang sebenarnya bisa dikembangkan di tiap kabupaten dan khusus ya di Kabupaten Waikanan sendiri, Pak Iya, Bupati? saya sampaikan tadi ada beberapa potensi yang jelas di sini. Hajat hidup orang tuh banyak di sektor pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kemudian jangan lupa kita juga sedikit-sedikit juga punya pariwisata di sini bisa kita kembangkan gitu ya. Nah, kalau jalan tol ini bisa ada tentu akan satu aksesnya akan lebih mudah. Kemudian kita menjual produk-produk hasil pertanian kita juga akan lebih cepat gitu kan. Jadi otomatis akan menopang. Belum jadi UMKM juga seperti itu. Kita lihat sekarang bahwa di tol, di tempat persinggahan tol-tol juga itu tempat pemberhentian peristirahatan sementara ini ada juga menjual produk-produk lokal ya kan, UMKM seperti itu. Jadi saya pikir banyak potensi yang bisa digali di beberapa kabupaten. Ada beberapa perusahaan-perusahaan juga yang memang hadir ada di beberapa kabupaten di seputaran yang akan kita bangun jalan tol. Kita bergeser sedikit Pak Bupati dari pembangunan tadi gitu kan. Untuk pembangunan jalan tol ini sendiri tentunya nantinya akan meningkatkan taraf perekonomian dari masyarakat Waikanan sendiri gitu ya Pak Bupati ya. Sejauh ini bagaimana kesejahteraan di Waikanan sendiri Pak Bupati? Iya, kalau bicara kesejahteraan sekarang relatif ya. Maksudnya relatif, kita dihantam oleh pandemi kan. Pada waktu itu kita pernah terkontraksi, pertumbuhan ekonomi kita pernah terkontraksi 1, sekian persen ya. Tapi alhamdulillah dari terkontraksi -1 hampir 2, tapi alhamdulillah hari ini di 2021 kita sudah di 2%. Kita sudah di 2% gitu kan. Artinya sudah mulai meranjak lah. Kita nggak bisa pungkiri bahwa pandemi ini juga cukup menghajar banyak sektor, salah satunya adalah perekonomian yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat gitu kan. Tapi insya Allah dengan adanya jalan tol ini, insya Allah ini juga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi menurut saya. Salah satunya nanti akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat, bukan hanya di Waikanan ya, tapi ada di beberapa kabupaten. Kita ini kan menggagas saja ya. Jadi saya hanya menggagas saja walaupun ada yang bilang apa iya mungkin atau iya. Kalau saya berprinsip bahwa kalau kita berusaha itu pilihannya 2, 1 berhasil, 1 gagal. Tapi bila kita tidak berusaha, pilihannya cuma 1, pasti gagal. Ya usaha dulu, ya kan. Mudah-mudahan ini kalau kita gaungkan, apalagi ini Metro TV nanti mungkin akan menggaungkan ini terus menceritakan tentang pentingnya jalan tol gitu. Nah, kita butuh support dari semua pihak untuk mewujudkan jalan tol yang ada di Waikanan untuk kesejahteraan masyarakat. Baik Pak Bupati, kita tahan sejenak pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali.